Ketika kita menonton tayangan yang di dalamnya terdapat dongeng-dongeng dewa-dewa, apakah kita terjerumus ke dalam kesyirikan? Masih tetap loyalitas kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan memusuhi Allah, walaupun dia adalah orang tua kalian. Maka hal yang aneh, kalau di dalam hatimu ada tauhid, justru engkau melihat tayangan-tayangan syirik. Apakah jatuh kepada kesyirikan jika kita meminta maaf kepada orang tua dan melakukan aksi mencuci kakinya dan meminum air cucian kaki tersebut? Yang sekarang bukan lagi sekedar berbakti, sudah lebih daripada sekedar berbakti. Bila engkau tidak bisa menguasai 3 dari dirimu ini, boleh jadi dirimu akan menghancurkan dirimu. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita menonton tayangan yang di dalamnya terdapat dongeng-dongeng dewa-dewa, apakah kita terjerumus ke dalam kesyirikan? Pertama, kalau Anda membenci syirik, maka bencilah kesyirikan itu, pelakunya, dan apapun yang mengajak kepada kesyirikan. Benci tempat-tempatnya, benci pekerjaannya, benci tempatnya, dan benci pelakunya. Itu makna benci yang diinginkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah menyuruh kita untuk membenci kekufuran. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal itsyan. Allah yang telah menanamkan kebencian kepadamu terhadap kekafiran, kemaksiatan, kefasikan. Sehingga ada benci di dalam dada. Bahkan Allah mengatakan, tak beriman kalian kalau kalian masih tetap loyalitas kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan memusuhi Allah, walaupun dia adalah orang tua kalian, walaupun dia adalah saudara-saudara kalian, walaupun dia adalah keluarga-keluarga kalian. Lihat akhir daripada surat Al-Mujadilah. Ayat yang sangat panjang. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan itu, bahwa kita harus membenci pelaku kesyirikan. Walau ada hubungan darah antara kita dan dia. Ada sayang karena hubungan darah, ada benci karena dia pelaku kesyirikan. Dan tak salah antara bergabung sayang dan benci. Sayang hanya duniawi, benci karena agama. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Akhir surah Al-Mujadilah. Kamu tak akan menemukan orang-orang yang dalam dirinya ada iman. Mereka mencintai, menyayangi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka kita disuruh membenci pelakunya dan membenci tempatnya dan menjauh dari tempat itu. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Apabila engkau melihat orang-orang yang berbuat maksiat, berbincang-bincang maksiat, fa'arid anhum, berpaling dari mereka. Jangan bergabung bersama mereka, tinggalkan mereka. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidh dhalimin. Ternyata kalau suatu saat engkau lupa dan engkau ingat engkau sedang bersama pelaku maksiat, setelah ingat, jangan duduk lagi bersama mereka itu, dan mereka adalah orang-orang yang zalim, pelaku maksiat. Jauhi tempat maksiatnya, jauhi pelaku maksiatnya, jauhi perbuatan dan benci perbuatannya. Maka hal yang aneh, kalau di dalam hatimu ada tauhid, justru engkau melihat tayangan-tayangan syirik. Engkau tidak terjerumus ke dalam kesyirikan dengan menyaksikan tayangan itu. Namun ada yang aneh dalam imanmu kepada Allah dan tauhid, dan imanmu bahwa kesyirikan itulah dosa yang paling Allah murka, dosa yang paling Allah benci, dosa yang tak akan pernah Allah untuk mengampunkan pelaku dosa syirik itu kalau dia menghadap Allah dengan membawa syirik tersebut. Kalau engkau tahu itu hal yang paling dibenci Allah, ada apa denganmu menonton?
Kalau engkau tahu itu adalah hal yang paling dibenci Allah, Rabbmu, ada apa denganmu enjoy di depan tayangan-tayangan? Kalau engkau tahu sesuatu dibenci oleh orang tuamu, ada apa engkau enjoy menyaksikan itu? Kalau engkau tahu itu sesuatu yang tidak disukai oleh bosmu, apakah engkau rela engkau menyaksikan dan bosmu tahu engkau menyaksikan itu? Kalau itu saja tak bisa antar manusia dengan manusia, apakah benar engkau melakukannya kepada Allah penciptamu yang memberikan kepadamu segala-galanya? Ayo berpikir jernih. Ayo berpikir adil. Kalau manusia saja tak mau dilakukan itu kepadanya, maukah Allah diperlakukan itu kepadanya? Lebih hinakah Allah bagimu daripada bosmu dan orang tuamu? Kalla, thumma alfu kalla. Apakah jatuh kepada kesyirikan jika kita meminta maaf kepada orang tua dan melakukan aksi mencuci kakinya dan meminum air cucian kaki tersebut? Kita tidak diciptakan Allah untuk menjadi hamba manusia. Siapapun manusia itu. Kita tidak diciptakan Allah untuk menghinakan diri kita kepada manusia. Menghinakan tidak. Kita muliakan manusia, ya. Manusia-manusia yang diperintahkan Allah untuk kita muliakan, termasuk orang tua kita. Tapi bukanlah memuliakan orang tua, itu artinya menghinakan dan menjadikan kita orang yang menghinakan diri kita kepada manusia. Tidak, saudaraku. Tidak, saudaraku. Engkau tak diciptakan Allah untuk menghinakan dirimu kepada selain dirimu. Daripada manusia dan makhluk seperti engkau. Engkau dan orang tuamu, tidak ada yang tahu siapa yang lebih mulia dari siapa. Siapa yang lebih bertakwa dari siapa. Engkau disuruh berbakti, tapi tidak disuruh untuk menghinakan diri. Aksi yang sekarang bukan lagi sekedar berbakti, sudah lebih daripada sekedar berbakti, sudah sampai kepada ajang menghinakan diri. Dan itu banyak dilakukan oleh orang-orang kepada gurunya. Dan itu banyak dilakukan oleh orang-orang kepada orang yang dia muliakan. Daripada orang-orang yang memberikan harta kepadanya, memberikan pekerjaan kepadanya, memberikan lapangan pekerjaan kepadanya, memberikan aneka ragam harta kepadanya. Kemudian dia sujud, kemudian dia begini, kemudian dia begini. Na'udzubillah, sama na'udzubillah min dzalik. Wahai manusia yang mengajak manusia untuk melakukan itu kepadanya, ada apa engkau menjadikan manusia itu hamba-hambamu, padahal Allah ciptakan mereka adalah orang yang merdeka? La tasta'bidin nas. Jangan kau jadikan manusia budakmu. Waqad waladathum ummahatuhum ahrar. Sungguh ibu-ibu mereka telah melahirkan mereka dalam keadaan merdeka, bukan hamba siapa-siapa, kecuali hanya hamba pencipta dirinya. Apabila ada orang tua yang memerintahkan anaknya melakukan itu, merupakan cara bakti anak untuk tak melakukan itu kepada orang tuanya. Itulah cara bakti anak. Tak taat kepada orang tuanya dalam hal yang dia merupakan hal yang tidak dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbaktilah kepada orang tuamu, berbuat baiklah pada orang tuamu, lakukan kemuliaan demi kemuliaan, tapi jangan hinakan dirimu kepada orang tuamu. Hinakan dirimu hanya kepada pencipta engkau dan pencipta orang tuamu. Bagaimana dengan perkataan seorang ibu-ibu yang mengatakan kepada seorang anak kecil yang orang tuanya baru meninggal dunia dan mengatakan kepada anak kecil itu, sabarlah, ibumu sudah tenang di sana dan dia melihat kamu dari atas sana. Apakah ini dapat merusak akidah kita, Ustadz? Ya, jelas. Ini merusak akidah kita. Kenapa? Karena ini berbicara tanpa dalil. Bicara hal yang gaib tanpa dalil. Dan seluruh berbicara hal yang gaib tanpa dalil merusak akidah. Kapan ibu ini tahu bahwa ibu si anak ini telah tenang di sana? Kapan ibu ini tahu bahwa ibu anak ini melihat dari atas sana? Ini bicara tanpa dalil. Ini bicara tanpa ilmu.
Ini bicara tentang sesuatu yang Allah berikan kepada seseorang tanpa ilmu, tanpa dalil, tanpa argumentasi yang jelas. Semua itu hanya takharrusat, kira-kira. Dan dianggap itu bagian daripada kebaikan menghibur anak, namun dengan cara berbicara tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti sesuatu yang kau tak punya ilmu tentangnya. Pendengaran, penglihatan dan hati semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini pertanyaan terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini. Bismillah, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga Ustadz dan keluarga, serta orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Amin wa iyyak. Pelajaran mengenal Allah adalah ilmu yang sangat utama. Sangat perlu kita membersihkan tempat masuknya ilmu. Bagaimana cara kita membersihkan tempat ilmu, supaya ilmu mengenal Allah mudah untuk masuk ke dalamnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Dirimu adalah dirimu apabila engkau menguasai 3 dari dirimu. Namun apabila engkau tidak bisa menguasai 3 dari dirimu ini, boleh jadi dirimu akan menghancurkan dirimu. 3 itu adalah hati. Satunya adalah hati. 2-nya adalah mata, dan 3-nya adalah telinga. Siapa dirimu tergantung bagaimana engkau dengan 3 anggota tubuhmu ini. Oleh karena itu, 3 organ tubuh ini selalu Allah ulang-ulang di dalam Al-Quran. وَجَعَلْنَا لَكُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً وَجَعَلْنَا لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Kami berikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً. Kami berikan untuk mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya hati namun tak mau memahami. Mereka punya mata namun tak mau melihat. Mereka punya telinga namun tak mau mendengar. Lihat, Allah menyebut hati, mata, dan telinga. Banyak lagi ayat di dalam Al-Quran yang di dalamnya Allah menggabungkan 3 organ tubuh ini. Maka kalau engkau ingin mengenal Allah, jaga 3 organ tubuh ini. Masukkan ke dalamnya hal yang berhubungan dengan Allah. Iman kepada Allah dan seluruh cabang-cabangnya. Iman kepada agama Allah dan seluruh cabang-cabangnya. Iman kepada Rasul Allah dan seluruh cabang-cabangnya. Iman kepada takdir Allah dan seluruh cabang-cabangnya. Iman kepada kitab-kitab Allah dan seluruh cabang-cabangnya. Iman kepada hari pertemuan dan perjumpaan dengan Allah kepada seluruh cabang-cabangnya. Iman itu dengan hatimu. Masukkan ke dalamnya hal-hal yang berhubungan dengan itu. Dari mata, dari telingamu. Semoga hati itu kemudian menjadi hati yang selalu ingat dan ingat kepada penciptanya. Dan ketika ingat penciptanya, lahir mendekat dan mendekat kepadanya.